Lala Carmela, apa Ber? Kita sarapan sama ini dulu. Nah, Hai, I'm good. ini mau ditaruh di mana? Mau ditaruh di Ini mana? mau Aku yang taruh aja sini ya. Ya, Thank oke. you. Makasih loh, co-host nih. Aduh, jarang-jarang lo gitar aku dibawa sama cewek Enggak, cantik. bukan dia memang kru kok di sini. Oh gitu. Ya, memang. Wow. Bro, tapi suka kan? Abis kamu nawarinnya bawa gitar iya, benar. gitu. Thank you. Thank you, iya Lala. Kiss-kiss. Oke, semua. Silakan duduk. Kamu duduk sana. Oke. Jadi dulu namanya, sekarang manggilnya apa ya? Manggilnya. Kan Lala Carmela. Serah mau Lala Carmela, mau Lali, or Jack. Hey aja, hey, manggil. Kenapa jadi? Enggak, dulu Kan manggilnya apa? Hey. namanya aslinya Lala Carmela. Nama asli aku sebenarnya Carmela Mudayatri Heradura Kartodirjo. Punya KTP kakak. Panjang banget. Tapi Lala for short. Carmela Mudayatri Heradura Kartodirjo. Lalanya dari mana Lala Carmela? Lalanya dari, itu panggilan nenek aku pas aku kecil. Lala. Oh, dari Carmela. Dari lagu sebenarnya lagu yang la 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 means I love you. Apa tadi? I love you nunjuk ke sana berani Nunjuk sini banget. dong, Oh, iya, sini oke. kesini. Gila. Ntar fansnya dia nge-bash gue susah nih. Nunjuk, ya nunjuk. Kita kan siapa aja gitu. Oh iya, Lala. Saya mah murah kok. Oh, Lala tuh panggilan kecil sama nenek. Nenek Iya. juga aku waktu kecil panggilannya cantik gitu. Aku. Kamu neneknya dipanggil cantik? Neneknya manggil aku cantik panggilan aku. Oh. Jadi Cocok. semua nanti kalau manggil aku cantik gitu ya. Aku manggil kamu tik 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 gitu ya. Itik jatuhnya bu. Enggak titik hujan. Tapi gini, jadi Lala itu dulu adalah pemain sinetron di Indonesia. Lalu pindah ke Filipina jadi penyanyi. Kenapa harus pindah ke Filipina jadi penyanyi? Emang di Indonesia nyanyi nggak laku gitu? Enggak sih, enggak gitu ceritanya. Kenapa kaget gitu waktu ngejawab? Karena asumsi orang-orang ya suka gila banget. Aku tuh ke Filipina waktu itu karena waktu itu Warner Music Philippines, mereka ngelihat video aku di YouTube dan akhirnya mereka nelfon mama aku dan mereka akhirnya ngajak aku kalau mau coba nyanyi di sana. Dan akhirnya pas aku ke sana, mereka senang sama lagu-lagu aku. Akhirnya mereka kontrak aku. Mereka So I lihat had to video move kamu there. di YouTube, nelfon mama kamu. Iya. Mudah-mudahan mereka lihat video saya di YouTube, nelfon mama kamu juga kalau gitu. Oke. Nelfonnya bukan mamanya dong, nelfonnya Mas Kan Dedi. dia nelfon mamanya. Video di YouTube yang mana? Yang lihat Oh, ini. tadi Anda nonton Sarah Sehan nggak ada saya? Hei, Bapak ngomongnya sebelah itu sebelah. Saya mah orangnya jujur gitu. Kalau di sini nggak bisa ke tempat lain gitu saya mah. Aduh. Jujur, jadi host tuh harus jujur gitu. Itu yang menarik. Mudah-mudahan di sana juga nyebut TV kita ya. Oh, saya di sana juga nyebut kok Oh, iya? sama. Saya mah orangnya jujur gitu. Oke. Tapi kamu kenapa jadi penyanyi akhirnya? Karena aku suka nyanyi. Ya suka buat jelas lah lagu. suka nyanyi. Ya makanya kenapa Itu sama aja ditanya? nanya kenapa Anu main piano gitu. Kenapa suka jadi host? Kenapa nggak jadi pesulap Saya aja? mah jadi host mah karena kebetulan. Oke, aku juga kebetulan. Saya gitu. ditawarin, wah kesempatan nih gitu. Udah diambil. Ya mungkin itu kali ya jawaban yang paling tepat karena diberikan kesempatan tersebut dan akhirnya ya aku ambil kesempatan itu karena belum tentu kesempatan datang 2 kali kan. Jadi aku ambil kesempatan itu dan emang aku juga menyukai musik dari kecil. Dari kecil? Dari kecil. Berarti dari papa, katanya dari papa. Iya dari papa. Jadi papa ngajarin kamu nyanyi. Jadi papa itu dia juga pas waktu muda adalah musisi. Jadi dia kalau misalnya sehari-hari di rumah pasti kayak nyetel-nyetel musik dan dia juga suka main musik juga. Dia ngajarin aku main gitar, dia main piano juga. Jadi mungkin itu agak nurun gitu ya ceritanya, secara genetik. Ada ceritanya. Ada ceritanya. Oke. Gitu. No, kalau lu kenapa jadi pemain piano? Kan jelas-jelas pada saat kecil nggak mampu beli piano. Nggak mampu. Saya terjebak sebenarnya mas. Saya bersih-bersih di sini terus main-main terus main. Itu inspiratif. Iya. Itu inspiratif, benar. Kan banyak begitu ya, OB bersih-bersih jadi artis. Banyak gitu. Inspiratif itu. Tapi setelah itu kenapa harus kembali ke Indonesia? Kan sudah di Filipina, sudah terkenal. Kenapa harus kembali ke Indonesia? Balik dong karena ini kan rumah aku di sini, aku lahir besar di sini. Dan waktu itu kayak
aku mikir kalau misalnya aku bisa berkarya di negara orang, walaupun mamaku dari sana gitu, tapi kan kayak aku lahir besar di Indonesia dan aku juga pengen bisa berkarya di rumahku sendiri. Sama kayak saya tuh, Gitu waktu ya? saya dulu. Dulu sulap di negara mana? Saya ke US. Oh, nyulap di sana. Dapat penghargaan, dapat penawaran di sana untuk main di Vegas selama 4 tahun kontrak. Wow, Saya tetap Vegas. balik ke Indonesia. Tetap balik ke Indonesia. Cuman gara-gara visa kerja gua nggak diterima di sana. Kirain cinta Indonesia, gede di sini. Nggak mengawal visa, kerjanya nggak diterima. Jadi visa turis cuma bisa 2 minggu. Pulang ke Indonesia akhirnya gitu. Tapi kan yang penting kan balik ke Indonesia ya kan. Enakan mana jadi penyanyi atau enakan jadi artis? Maksudnya pemain... Waktu itu kalau sinetron itu kayak bener-bener kebetulan banget sih. Kebetulan banget dan itu juga ya aku juga waktu itu masih muda banget. Lebih muda dikit lah Sekarang dari umur sekarang. berapa? Ada deh. Kenapa sih kalau perempuan ditanya ya pokoknya umur? pas waktu Kamu itu. umur berapa? Hah? Kamu umur berapa? Umur KTP apa umur di TV? Oh beda ya? Beda. Kalau di TV. Kalau di TV 20. Ah, itu jawabannya bagus. Ya mau umur TV sama KTP. 15 lah bisa. Ya kurang-kurangin dikit. Kalau Ya kita nggak jauh-jauh lah. Kalau gitu kita nggak jauh-jauh lah. Udah tua, Pak. udah tua ya? Udah tua, tinggal nunggu dikawinin. Hashtag kode. Salah ini. Iya kita nggak jauh beda ya. Ya nggak jauh beda. Jadi kamu umurnya berapa? Kira-kira aja deh. Ya nggak jauh beda tuh idem-idem. Ya, dia 30 lebih idem. loh. Iya. Hah? Dia 30 lebih loh. Enggak. Oh, kita nggak sama sih kemarin bro. lihat Kita nggak sama bro. 27 udah Jauh-jauh. ketahuan deh. Nggak ada. Tetap dekat. Tetap dekat. Tapi beda. Dia ini katanya selain tetap nyanyi, tetap semua, tapi tetap sekolah juga. Ya, Sekolah sekarang ambil? hukum. Ambil hukum. Iya. Kamu sekolah ngambil apa kamu? Ambil hikmahnya. Ambil Gimana? Sekolah ngambil? sekolah. Ah, Gak lulus. ambil hikmahnya. Ya ambil hikmahnya. Ya. Nah ini menginspirasi ya kan. Jadi walaupun tidak lulus tapi ada hikmahnya Iya, gitu betul, kan. betul, bagus. Iya benar. Tapi katanya lagi skripsi. Iya. Lagi sekarang udah semester 7. Udah sekarang tinggal skripsi, magang, sama ada 1 mata kuliah lagi habis itu ya insya Allah lulus. Kenapa ngambil hukum? Waktu itu emang dari dulu kan emang udah pernah kuliah juga di UI, tapi waktu itu D3 Sastra Inggris, D3 Inggris. Akhirnya pingin lanjut ke hukum, tapi dapat kesempatan yang ke Filipina itu. Jadi emang udah lama pingin mendalami hukum. Gitu. Oke, Di berarti UI ya kak? Waktu dulu, sekarang di Atma. Dulu Atma UI. Jaya. Dulu Aku juga dulu UI. Oh, ya. Usaha ibu. Dagang gorengan. Dia lucu banget ya, gila dia lucu banget. Anda kayak- Iya, lucu ya. Kenapa kayaknya Anda susah sekali ya dulu ya gitu ya. Oh, sekarang di Atma? Iya di Atma. Oh, angkatan? Angkatan 2012. 2012. Oh, berarti junior saya kamu. Oh, oke. Senior. Junior banget nih kayaknya. Enggak juga. Tapi katanya kamu juga banyak hatersnya. Oh ya? Sama kayak dia banyak hatersnya juga. Menjak aku deket sama kamu. Sejak kamu ngejar-ngejar saya kali. Enggak, ih. Enggak, ngaku. Ngaku, Siapa yang ayo. suka whatsappan duluan malam-malam? Nggak ikutan ya, nggak ikutan. Siapa yang suka ngeping-ping? Di BBM ngaku? Maaf, kalau whatsappan, ya tapi BBM saya nggak punya kan, Bu. Oh iya juga sih ya. Oke. Bener banyak hatersnya. Nggak gini loh, saya nggak ngertinya gini. Kalau haters ngatain kamu apa? Apa yang harus dikatain? Kalau dia kan memang jelas banyak yang dikatain. Kalau kamu apa yang dikatain? Wow. Nggak, nanya doang. Ya. Itu apa tuh jawabannya? Aku enggak. Oh, aku yang ditain ya? Oh, aku yang Bintang ditain. tamunya siapa sih? Dia. Kalau dia kan jelas itu dikatain gitu kan. Kalau kamu apa yang dikatain gitu? Enggak kok, maksudnya kayak aku nggak pernah ngeliatnya kayak gitu sih. Maksudnya apapun yang orang komen gitu, itu kayak bagian dari diri mereka, mengekspresikan diri mereka. Dan ya karena belajar hukum juga yang gue tahu. Tunggu. Bagaimana masing-masing caranya orang hak. ngatain orang itu mengekspresikan diri sendiri? Ya, mereka mengekspresikan apa yang mereka rasain gitu. Negatif atau positif itu kan terserah mereka kan. Dan ya menurut aku itu ya bagian dari mereka mengekspresikan diri mereka. Dan buat aku akan hanya menjadi masalah buat aku kalau misalnya aku pilih itu untuk menjadi masalah buat aku. Tapi kalau enggak ya dibawa santai aja. Jadi kamu kalau ada haters kamu gimana? Enggak. Di blok aja kak. Wah, itu aku biasa aja sih kayak nggak pernah ya? ngerasa. Ya karena aku nggak ngerasa kayak
dipermasalahkan aja oleh itu gitu. Dibawa santai aja karena kayak in this industry gitu kayak you cannot please everyone. Nggak bisa semua orang dibuat senang. Pasti akan ada orang-orang atau di industri manapun kayak pasti akan ada orang-orang yang akan Benar selalu itu. berkomen karena mereka punya cara berpikir mereka sendiri. Ya udah ya kita udah dilahirkan begitu ya. Itu kata-kata saya. Aja. Datuh. You cannot make everyone happy. For those who's not happy with me, get out. Sama kan, hampir sama. Oke, setelah ini kita akan mengundang seorang penyanyi reggae. Nah, ini penyanyi reggae, jadi membawakannya dengan nuansa berbeda. Saya juga bingung kenapa milihnya reggae gitu kan. Itu kan jelas-jelas kalau nyanyi reggae segmented banget kan. So why they choose that? Selain satu Jerman mana tetap di hitam putih. Oke baik, kita akan mengundang tadi penyanyi reggae, ya kan? Jadi langsung aja ini adalah namanya agak memusingkan. Ya, apa namanya tadi? Diao Hao, Diao baca Hao, gimana? Diao Hao. Diao Hao. Dio Hao. Tapi katanya ini mah terkenal banget, lagi hits gitu katanya, gitu. Katanya orang-orang gitu. Langsung aja inilah Dio Hao. Berarti ini Dio. Halo, ini Dio. Ini Hao. Tunggu-tunggu, ini Dio Hao tuh nama grup. Dio tuh aku sendiri. Lu ngapain ikut? Sebenarnya kita duo. Itu duo. Lu duo. Sekarang jadi duo. Saya jadi duo. Kenapa pakai namanya lu? Jadi namanya apa? Enggak, Dio ini sebelum ketemu dia. Nanti aku cerita. Aku cerita. Oh iya, nanti cerita. Silakan, mau duduk di mana tempatnya kayak Di belakang aja. Di mana aja boleh. sini aja silakan. Ya. Oke. Nah, kan. Maaf kalau begini saya pusing dong Dio ngobrolnya. Hao. Oh ya. Geser. Aku di Geser. mana? Geser. Geser. Saya ke... Kamu di sini. Ya oke. Cie, deketan. Kayak cabai-cabean naik motor. Kurang asem. Cewek-cewek naik motor. Kan kalau begini kamu tinggal Iya ngobrol. tapi suka kan? Jangan ngomong di sini lah. Cie. Silakan. Ya. Sejak kapan? Lu kan lu mau cerita tadi katanya gimana? Anda kan mau cerita. Cerita, oke. Heeh. Jadi gini, pertanyaan dulu Om Deddy. Anda ini terkenal di wilayah anak-anak SMA gitu. Ya. Saya nggak tahu penonton saya anak SMA apa enggak padahal. Tapi pernah SMA gue gitu. Pernah SMA kan. Penontonnya. Penontonnya. Gue ya, juga. ya, ya, benar. Pertama, kenapa namanya aneh gitu? Sebenarnya gini, Dio itu nama aku sendiri. Dio tuh nama. Dio nama aku sendiri, tapi aku berpikir gini, musisi baru pakai nama yang sulit, kayaknya Dio nama aku Dio Prasetyo kan. Dio Prasetyo. Jawa banget, Jawa. Jawa ya benar. Nggak keren kan? Ya maksudnya aku berpikir punya gimmick apa tapi punya filosofinya yang kuat gitu. Harus catchy. Nah, Hao itu kan sebenarnya dari kata wah, istimewa. Nah, nama Dio kan banyak di Indonesia. Gue pengen, gue doang nih yang paling wah di antara yang lain gitu. Jadinya dibalik. Wah itu jadinya Hao, dibalik. Kan lagi musim balik-balikin nama gitu sekarang. Jadinya dibalik. Masa sih? Iya, cuy. Masa sih? Kok aku nggak tahu ya? Berarti kalau misalkan Cika. Dedi Idet. Iya. Ngalam banget lah, ngalam. Dedi kan dibalik. Lala Alal. Alal. Cika Kaci. Akecekik. Tapi oke, lalu ini ya, temannya kenapa bisa tiba-tiba jadi grup? Jadi gini. Aku tuh lulus sekolah. Ya aku juga lulus sekolah. Iya, maksudnya 2011. Oh, iya. 2011. Nggak, gue pikir dia sombong banget lulus sekolah. 2011. Yang nggak lulus kan cuma dia doang. Iya. Ya kan sekolah kan ambil hikmahnya, udah tahu tadi. Iya benar. Boleh ngomong dong? Boleh. Bebas. 2011 berkarya, terus aku punya keterbatasan. Maksudnya gimana caranya bikin album tapi tanpa waktu sekolah kan masih pakai duit orang tua kan. Tapi gimana caranya berkarya punya album tapi orang tua jangan sampai tahu kalau gue bermusik gitu. Karena orang tua kan militer juga. Orang tua militer. Atau militer, jadi dia nggak Emang kalau lu musik kan ada tembak? dia nggak suka dengan rambut gue gitu. Oh iya. gitu. Terus Orang tua gue juga nggak suka sama rambut gue sih. oh ya.
Bisa nggak kalau kita nggak usah ngomongin rambut? Boleh, boleh. Saya nggak nyindir rambut kamu loh. Oke. Jangan sampai Om. Jangan sampai. Terus orang tua nggak setuju? Ya, orang tua nggak setuju. Terus aku coba buat punya PlayStation di rumah. Itu aku jual waktu itu masih harga 6 juta. PlayStation dijual 6 juta? Tapi aku jual 2 juta. Waktu itu pakai Kok broadcast. bodoh gitu 6 juta dijual? Iya, soalnya buru-buru juga, buru-buru. Oh, butuh duit nih. Butuh banget buat rekaman. Oh iya. Akhirnya aku broadcast, ada yang mau malam itu juga. Langsung jual? Langsung jual, terus dia langsung ke rumah beli. Besoknya aku rekaman. Pakai duit 2 juta Pakai duit 2 itu? juta itu. Dan alhamdulillah lagunya banyak yang download dan sempat jadi nomor 1 di Reverb Nation di Wih, dunia. luar biasa. Karena downloadnya terbanyak. Karena Berapa emang banyaknya itu berapa? 1 juta ribu orang, 1 juta ribu orang, 1 juta ribu. 1 juta ribu itu orang. gimana? Makanya kan, 1 1 juta ribu orang, maksudnya 1 juta download itu ribu. banyak banget. 1 juta ribu. 1 miliar. Banyak banget, maksudnya Katanya lu lulus sekolah tadi. 1 juta ribu itu gimana? 1 juta. Ribu. Bagaimana sih? ya pokoknya banyak lah, pokoknya banyak. Terus habis itu, apa namanya, Sama YouTube saya juga 1 juta ya Yoi, nonton tadi. Tren. ya kan Om Deddy. Iya. Cewek kan Om Deddy. Makanya gue promonya di TV lain tadi. Nah terus habis itu banyak over. Nah dari situ coba buat menyambung nafas lagu lain ke lagu lain. Dan alhamdulillah nih yang aneh, yang beli PlayStation-nya Oh. adiknya tuh, wah bro ternyata yang lu beli PlayStation buat rekaman nih adik gue suka sama lagu lu. Jadi gitu. Weh, dibalikin. Dibalikin. Setelah 3 PlayStation-nya. tahun enggak juga. Enggak dibalikin lah. Lalu ngapain cerita barusan? Nggak dibalikin itu PlayStation-nya? Ya enggak lah mas. Oh iya tetap. Tapi akhirnya berhasil dengan duit 2 juta tersebut. Iya. Oke, tapi Nah. Anda nggak menjawab pertanyaan saya. Dia nih siapa? Nah itu masih panjang. 2 hari lagi lah ya. Gue balik aja dia. Dia tadi lu nggak dianggap loh. Gue nanya Oke, ini oke. siapa? Dia tadi Iya. nggak dianggap. Terus 2011 Ini yang beli PlayStation. Iya nih. Yang jual, Om, yang jual, Oh, yang jual. Iya ya, tampangnya si gelondok. ya terus ketemu Rifan adalah pemain saksofon yang paling keren. Nah. Salah satu pemain saksofon paling keren di Indonesia. Rifan. Oke, pemain saksofon Saksofon paling keren. Nah, Oke. gue paling keren sih lebay. Terus abis itu Dia kalau ngeliat cowok emang gitu ya? Gitu ya? normal Om. Iya. Gitu. Terus abis itu aku ngomong sama Rifan gimana kalau kita bikin karakter musik reggae yang sangat amat beda di Indonesia. Karena aku pikir band reggae, pejuang reggae itu sangat amat banyak dan nggak terhitung di Indonesia. Nah cuma aku pengen gimana caranya bang, dari magic gue ini, dari keberuntungan gue ini kita buat musiknya yang nggak sama orang lain gitu. Begitupun Bob Marley gitu. Karena aku pikir aku nggak bisa jadi Bob Marley, aku nggak bisa jadi Tony Q Rastafari, aku nggak bisa jadi Stephen Coconutris. Aku pengen jadi diri sendiri gitu. Makanya tuh reggae-nya tuh agak sedikit beda. Makanya dengan saxophone dan apa ya, lebih luar biasa lagi, Rifan yang ngajakin aku ke salah satu label di Indonesia. Makanya aku, wah bang, pas banget. Ayo kita buat duo. Di dunia nggak ada duo reggae. Adanya band atau solois. Gimana kalau kita buat duo? Makin beda lagi. Ayo bang. Berani nggak? Oke. Jadi namanya apa duonya? Tetap Diohao. Tetap Diohao. Kok lu gitu sih jadi orang? Soalnya memperjuangkan nama itu yang susah om. Karena laki juga mungkin. Oh iya. Ya. Jadi Rifannya tetap ada. Iya. Jadi kau gini. Ada best banget yang Rifan nih. nanya, kamu yang nanya, saya ngeliatin Lala aja. Oh berani ngeliatin Lala. Oh oke, aku nggak. Ya udah kalau gitu aku pergi aja. Ya, bukan Cie, gitu, cie, kamu cie. nanya. Gue ngeliatin dia sepet deh. Gue parah banget. Ini aku tuh gini nih, kan tadi katanya nggak boleh sama orang tua karena militer terus nggak suka Iya. rambut. Nah sekarang kan udah jadi reggae terus orang tua tahu. Udah jadi reggae. Udah jadi penyanyi reggae. Eh, Terus kan orang tuanya berarti udah tahu. Alhamdulillah. Jadi pas pertama kali aku totalitas kan, wah kayaknya kuliah terbengkalai. Terus oh deh, gimana cara kita totalitas di band. Terus aku pengen gimbalin rambut. Tiba-tiba pas pulang, Assalamualaikum. Buka, nyokap tuh langsung, ini bukan anak gue nih, keluar. Ini bukan anak gue, lu keluar. Bawa bajunya sekarang, lu keluar. Dan gue keluar di situ, karena nyokap gue keras. Maksudnya dia disiplin. Dari kecil dia disiplin. Ya udah gue akhirnya keluar di studio nginep. Dan sampai akhirnya nyokap gue beli sayur. Dan anak-anak yang beli sayur itu ternyata suka sama lagu gue dan nyokap gue, oh lo ternyata
di luar selama ini tuh lu ngeband gitu. Terus alhamdulillah nyokap gue punya Dan temen- berhasil. Iya, punya teman-teman di luar kota. Oh, namanya kan Rita ya. Rit, anak lo ini ya, artis reggae. Nyokap gue langsung, yaudah nah kamu pulang. Kayak gitu. Jadi lu pulang gara-gara tukang sayur. Nyokap tahu gue. Anaknya yang beli sayur, Om. Anaknya yang beli sayur. Menarik. Di komplek, di salah satu komplek gitu. Ya udah oke, kita tunjukin aja kebolehannya ya kan. Yoi, Kalau yoi. bicara saja tidak ada gunanya, kita tunjukin sehebat apa sih Asik, reggae-nya. asik. Silakan. Dio Hao. Oke, siap. Yo how. Oh pakai mic atau pakai toa? Kita juga punya toa kalau Boleh, pakai mic. Emang mau demo pakai toa. Iya. Yang di rumah sama istri bisa nyanyi bareng-bareng ya. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Biarkan aku jadi tempat untuk bersandar di saat kau terpuruk rapuh. Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi. Ada aku di sini, dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagiakan kamu. Lupakan semuanya, tinggalkan saja, percuma. Bukalah matamu selebar dunia ini dan rasakan banyak orang yang peduli. Jangan ingat lagi, jangan kau sesali, ada aku di sini. Rifan Saks. Woo! Jangan sampai kau lemah, ku yakin kau pasti bisa bangkit. Jangan anggap kau sendiri, hadapi. Barbara. Ada aku di sini. Walau dia kini telah lama di hidupmu, namun sampai kini tak bahagia. Silakan. Oke, baik. Kita punya satu bintang tamu lagi. Langsung aja kita kasih tepuk tangan buat Soul 5. Hai, hai. Soul Five. Halo. Ini kayaknya bangkunya kurang nih. Ada, berarti udah disiapin. oh, harus duduk di belakang. Halo Apa Mas kabar? Denny, baik. Hai. Halo, halo. 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 Silakan, Kompak semuanya. silakan duduk. Nah, ini pada kemana? Kita gitu kalau udah ditanya-tanya biasa kita suruh pulang. Pindah posisi. Kamu jangan pulang tapi kamu. Aku pulang kalau Jangan, kamu mau jangan langsung duduk. Oke, Soul Five. Soul Jadi Five. singkatan apa itu? Sound of Universal Love, Various Instrument Behavior. Bagaimana? Sound of Universal Love, Various Instrument Behavior. Oke, artinya adalah what the meaning is that? I don't know. I know just love. Gak apa-apa.
itu doang aja udah penting kok buat aku. Sound of Universal love, Universal Love, oke. various instrument behavior. Oke, kenapa namanya pilih itu? Biar Inggris aja. Kenapa tidak Indonesia? Nah, tadinya namanya Soul Vibe dulu. Oh, terus mencari singkatan sampai iya. dapat. Oh, Dan iya. waktu itu iya. merepresentasi dulu bertujuh. Dulu bertujuh. Bertujuh dulu. Makanya kan various instrument behavior. Dulu bertujuh. Iya. Sekarang Bertiga. Oh, kayak Cherry Bell. Saya nahan itu. Cherry Bell dulu bersembilan. Iya. Terus bersembilan juga kita? Bertiga sekarang. Bertiga. Keluar 6. Penting banget gue bahas di sini. Iya. Kenapa dari bertujuh tinggal bertiga? Perjalanan hidup lah. Perjalanan, wih, berat banget hidup lu ya. Perjalanan hidup lu. Kita mah enggak ya? Hah? Enggak kita ya. Mereka mungkin. Gua suka tuh, gua suka. Oh, itu bagus tuh. Kan sebenarnya baginya lebih enak Mas Dedi. Benar, kalau 7 kan bayaran 1 bagi 7, ini bayaran itu 1 dia, bagi bagi 3. tiga. Tapi kayaknya paling gede lu dapetnya. Dan mereka dari tahun 2008. 2005 sebenarnya. Album rilis pertama 2008. Gimana? Kita dari 2005, tapi rilis album pertamanya 2008. Oh, jadi ngetopnya di 2008 karena 2005 udah lumayan lah. Iya. SMA, kampus-kampus. Lumayan lah. lumayan. Lumayan. Iya. Adalah sedikit gitu. Lala kenapa ya jadi tepuk tangan? Oke, mau apresiasi. Iya. Ya dong, sesama musisi. Aku udah tau mereka dari 2005. Oh iya, tapi biasanya itu kerjaan Elisa Dari aku Gigi. kecil aku udah tau mereka. Dari kecil udah tahu mereka. Berarti ini generasi 2005, aku masih kecil 2005. Maaf, kalau Anda tahu mereka dari kecil, berarti Anda dari belum lahir udah tahu saya harusnya. Tahu nggak ya, Cek? Tapi menciptakan lagu sendiri. Iya, kita bikin lagu sendiri. Dulu dari bertujuh tuh kalau bikin lagu kayak digarap bareng-bareng juga, dari bikin lirik, bikin musiknya. Tapi kalau sekarang bertiga juga gitu juga, caranya sama. Oh, yang kita pakai gitu. Jadi ada lagu, misalnya ada nemu apa misalnya Ref, ya. ada nemu ref, ide. Tapi kan dari 7 akhirnya bertiga, berarti kan bank of idea-nya berkurang harusnya kan. Tapi malah lebih secara lebih keluar karena kan dulu bertujuh komprominya 7 orang. Iya, Sekarang iya, komprominya 3 orang. Jadi malah idenya dari masing-masing orang makin Lebih banyak. didengarkan, lebih banyak. Lebih kepepet biasanya lebih berhasil. Bisa. Iya. Iya, kadang orang tuh kalau kepepet bisa. Iya. Saya suka sama kamu aja gara-gara kepepet. Gak ada yang lain lagi gitu. Ya, tapi kan tetap suka walaupun kepepet. Cie. Kita bintang tamu pulang aja deh, biar mereka berdua aja. Jangan. Saya lebih butuh kalian kok sebenarnya. Oke, fine. Thank Kalau nggak you. ada bintang tamunya, saya ngapain? Iya juga sih, bener. Emang. Ya udah oke. Tapi Lala katanya tahu mereka. Berarti tahu lagu mereka. Tahu dong, Bisa nyanyi lagu mereka. tahu dong. Mau pakai gayanya nggak? Ada gayanya, coba-coba. Antartika. Gitu, tahu. Mak, Hits gimana- banget di radio. Gimana? Ikutin ya? Nggak, Saya ya. berdiri dong. Iya, Saya pasti berdiri dong. ikutin sih. Ke Antartika. Ini sampai begini? Iya. Gue nggak ngebayangin dia begitu maksudnya. Dia sampai main bass. Nyanyi gitu, nyanyi gitu. Oh lu main bass ya ya. Dia aja. Dia doang. Oh lu doang. Nggak apa-apa Oh kalau dia aja. iya. Agak lucu gitu Iya, soalnya. jangan. Iya. Pokoknya main bass aja. Main bass aja ya, benar. Oke. Tapi bisa yang gaya lu doang. Tapi kadang-kadang kita kalau live ada koreo bareng gitu. Koreo bareng. Iya. Bertiga. Iya, kecuali Sama Cesar mungkin kan additionalnya juga. sama additional player kita juga. Tapi kalau Cesar main drum nggak bisa koreo lah. Paling kan berhenti jadi ini bangun sama duduk lagi. Iya, duduk. Oh, kayak sonetanya ini Roma Irama. Tel, gitu. Iya, Iya kan? kayak gitu. Kalau belum pernah dipanggil Bang Roma ya. Itu bagus maksudnya. Serem ih, gimana sih susah. Belum pernah ditelepon Bang Roma suruh datang ke rumahnya. Mau. Ngomong apa kamu tadi? Bagusnya Bang Roma. Keren. Bilang. Keren, Om. Saya pernah soalnya. Oh ya? Ampun, kan keren. Enggak, tapi baik Bang Roma tuh baik. Baik. Bang Roma, ya beneran dong. Bang Haji Roma itu pernah di hitam putih dan pertama kalinya di hitam putih. Ini beneran. Bang Roma itu pertama kalinya di hitam putih nyanyi lagu pop. Serius? Serius.
Dan kita minta dan beliau main piano nyanyi lagu pop buat Hitam Putih doang. Sekali-kalinya Bang Roma. Keren. Keren banget. Dan kaget banget ternyata dia jago nyanyi lagu pop. Jago nyanyi lagu pop ya. Tapi kita tidak bahas Bang Roma, kita bahas ini dulu. Oke. Apa katanya ada lirik apa? Tergerak. 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 Terus? Ada gayanya katanya. Enggak. Tergerak itu lirik apa? Itu tulisannya begitu. Ada lirik tergerak dari lagu Antartika. Lagu Antartika emang ada lirik Nggak tergeraknya? ada. Nggak ada. Ya bikinlah kalau nggak ada. Jangan bikin saya malu dong. Antartika liriknya bila kau terima aku akan mencoba mengajakmu untuk terbang ke angkasa ujung dunia 7 benua 5 samudra sampai Antartika gitu. Nah. Lagu itu aku sering denger di radio. Ya ilah lu dari tadi kagak tahu dia. Itu udah undang dia dari tadi loh. Oh iya aku sering. Iya. Nah, ganti radio nih lagunya sampai lagi terus gitu lagi terus. Oh iya. Kalau lagunya itu lagi terus radionya rusak saya. Oh iya, nyanyi dong. Kalau Lala nyiptain lagu sendiri nggak? Ciptain dong. Nyiptain lagu sendiri. Apalagi yang kamu ciptain? Maunya apa? Apa aja sih kalau buat kamu mau? Pulang. Apa sih? Itu cara nanya yang baik iya, tuh iya. seperti itu. Iya. Lagu aku yang baru aku rilis itu juga ya rata-rata sih lagu yang dari album kemarin itu emang lagu ciptaan sendiri. Lagu ciptaan sendiri. Kalau Dio, Ya, semua ciptaan aku sendiri. semua ciptaan lu sendiri. Inspirasinya dari mana? Sebenarnya bukan hanya aku aja sih ngerasain, cuma aku berpikir, wah mungkin kayak lagu tadi gitu. Maksudnya lagu tadi tuh kayak suka sama pacar orang, terus pengen ngerebut gitu. Maksudnya ya udah lu tinggalin aja pacar lo sama gue aja di sini gitu. Dan gue yakin itu banyak banget karena yang cantik kan. Pala lu mah pengalaman lu. Itu kan Rifan bilang iya tuh kan. Oh, lagu pengalaman dia. Tuh, jadi pacar lu yang direbut kayaknya. Ya gitu Om. Jadi base-nya dari Dari pengalaman aku juga, terus aku berpikir orang mungkin ngerasain juga nih. dia punya pacar saya rebut. Belum. Apa Udah. pacarnya mau saya rebut? Oh pacarnya? Laki-laki dong. Apa? Kan aku bebas, tapi kan aku single. Kamu single? Gitu. Iya. Berarti berita-berita tuh nggak benar. Enggak. Hashtag kode. Jadi, nah ini dia. Kalau membuat sebuah lagu, itu base-nya on apa sih? Pengalaman pribadi kah atau kadang-kadang sesuatu yang lagi in? Kan ada orang bikin lagu, contohnya sakitnya tuh di sini. Nah, itu kan karena sakitnya tuh di sini lagi hits, dibikinlah sebuah lagu. Kalau kalian bikin lagu karena lagi ada kata-katain atau memang Dia dari pribadi juga, tapi banyak dengar cerita orang juga sih teman-teman gitu. contoh? Contoh misalkan ada temen yang gimana gitu. Kayak gini deh, Oh, bukan dia. kalau lu ngeliat gue berdua aja gitu, lu bikinnya lagu apa? Nah, misalnya kan kayak banyak tuh cerita-cerita kayak misalnya gini Enggak, lu dekat. gue berdua aja gitu. Oh, berdua. Ada berdua ya misalnya deket, udah gitu misalnya intens ya kan. Ternyata sampai satu kerjaan pula ternyata friend zone gitu. Iya, friendzone. ujungnya Itu kan friendzone. misalnya, Bisa, misalnya. Mungkin, tapi jangan. Maksud lu gimana? Mau marah ya? Enggak. Apa? Oh gitu. Ini tatap mata saya. Terus jadi bikin lagu. Jadi bikin lagu ya. Jadi bikin lagu. Yang pegang-pegang gitu. Siapa yang megang? Tangan lu kan ada di sini, Oh, iya. kepegang. Udah berapa banyak album? Albumnya Insya Allah 4. Yang keempat. Bentar Next. lagi Sekarang mau bikin keempat. Oke. Sebentar lagi rilis. Sebentar lagi. Yes. rilis. Tanya Lala, kalau Lala bikin lagu dari siapa? Kalala kan bikin lagu juga. Inspirasinya dari mana? Apa dari Yayang Petra? Asik. Asik. Petra Siombing. Emang dia pacar Petra Sihombing? Pacar ya kan? Terus guys, bikin lagu gimana? Iko biar itu sedih tahu ntar ditonton kayak nggak diakuin. Terus ya pokoknya kalau misalnya Emang dia bikin lagu pacarnya itu Petra Sihombing? Iya kita tanyain Kalala, iya nggak sih? apa nggak kedengeran? Iya. Pacaran sama Iya. Silakan dijawab. Inspirasinya dari pasangan. Jadi kalau misalnya bikin lagu itu, kalau buat aku itu nggak harus selalu dari ya pengalaman pribadi aja, tapi kayak pasti sih paling yang berasa pasti pengalaman pribadi karena lagi terinspirasi banget dan lagi ngerasain apa yang kita rasain banget. Jadi nulis lagu kan itu kayak salah satu cara buat aku mengekspresikan diri juga. Iya. Tapi kadang-kadang juga dari cerita teman yang kadang-kadang
bisa membuat aku kayak, wah lucu juga ya ada cerita yang kayak gitu. Atau nggak harus juga selalu mengenai cinta. Kayak bisa juga kayak ada lagu yang aku buat tentang aku nggak tahu mau pakai baju apa. Waktu itu mau dijemput sama cowok, terus karena bingung pakai baju apa, akhirnya aku bingung, akhirnya malah aku buat lagu. Makanya judul lagunya I Don't Know What to Wear. Jadi yang jemput siapa? Gitu. Nggak tahu aja, ada deh. Ya udah. Nah, kalau melihat berarti tapi bisa dari sesuatu dibuat lagu. Ya kan tadi kan dia buat kalau gua berdua. Kalau misalnya lu buat lagu tentang gua, lu buatnya apa? Kayaknya agak dark gitu ya lagunya. Kenapa dark? Agak dark, terus kayak agak-agak chord-chordnya tuh yang minor gitu. Apanya? Chord-chordnya. Nah, tuh kayak gitu tuh. Nah, tuh. Dia baca pikiran gue banget nih. Tuh. Nu kenapa jadi Susana Nu? Ya udah kita dengarkan dulu aja ya. Oke, Anda kalian perform kita dengarkan dulu. Oke, Soul 5. Yeay. Oke, yang tahu lagunya boleh ikut nyanyi. Single terbaru dari Soul 5, Tak Bisa Menunggu. Pertama kali ku melihatmu, seolah diriku lama mengenalmu. Ku perhatikan setiap tingkahmu, sekejap senyummu merasuki diriku. Oh yeah. Indah parasmu dengan duniaku saat diriku menyapa dirimu. Tak butuh waktu untuk ku tahu, ternyata diriku menginginkanmu karena dirimu tak mampu. Mudahnya jatuh hati padamu karena ku tak bisa menunggu dirimu untuk jadi milikku. Oh, janganlah kau ragu. Oh, lepaskan segala rasa. Oh, karena diriku tak bisa menunggu. Miliki dirimu karena dirimu tak mampu. Mudahnya curhat padamu karena ku tak bisa menunggu dirimu untuk jadi milikku. Ku berharap engkau mengerti semua yang aku rasakan. Berikan aku kesempatan untuk melangkah lebih jauh denganmu. Yeah. Jadi kita baru ngecek di Twitter Hitam Putih. Hitam Putih itu salah satu acara yang Twitternya paling besar di Indonesia. Kalau saya sombong, tepuk tangannya lebih kenceng. Sampai berdiri deh, sampai berdiri. Anda lebay kalau itu Anda sengaja itu. Nah, tapi intinya adalah di Twitter kita itu mengomentari soal banyak komentari soal Dio Hall. Dia bilang bahwa oh ini orangnya, gue cuma tahu lagunya doang. Begitu. Nah, gimana tuh rasanya ketika ada orang, apakah memang itu tujuannya? Iya. Ataukah memang itu yang terjadi? Ya, sampai saat ini aja aku masih berpikir kok aku bisa di sini gitu. Maksudnya Sama saya juga, tapi nggak apa-apa. Maksudnya pas berkarya tuh nggak ya aku berkarya aja gitu, nggak berpikir nanti ini lagu orang suka gitu. Makanya pas aku taruh di media sosial, dan alhamdulillah media sosial waktu itu 2011 tuh lagi hype-nya banget gitu. Dan reggae, alhamdulillah aku pengen reggae itu bukan hanya komunitas, tapi orang yang nggak suka reggae bahkan oh ini reggae, asik juga ya gitu. Oke, tapi memang ternyata banyak orang yang tahu lagunya, tidak tahu orangnya itu banyak. Mungkin
Mungkin Mas, tapi aku nggak tahu juga. Kalau di jalanan Anda gimana? Di fans Anda? Belum pernah dipukulin sih. Iya sih. Kalau kamu di jalanan? Oh banyak, jadi aku tuh kalau sama Syahrini nih, aku jalan Kamu berdua. kapan jalan sama Syahrini? Kalau sama jalan sama Syahrini, yang dipanggil duluan siapa coba? Wow, Syahrini. Aku banyak yang minta foto bareng Mas Dedi, katanya gini, lagi dekat sama Mas Deddy Corbuzier ya gitu katanya. Sekali kalau enggak kan nggak minta foto bareng kan? Iya, iya. Oke. Nah, tapi gimana? Kalau banyak nih pemusik yang memang orang tahu lagunya tapi tidak tahu orangnya. Karena tapi it is actually good karena karyanya dinikmati oleh orang gitu kan, kayak dinikmati oleh orang. Nah, dengan karakter-karakter seperti reggae atau soul vibe yang karakter musiknya mungkin segmented, I can say it's very segmented. It's good karena punya kategori tersendiri. Yes. Tapi bisa bertahan tidak? Maksudnya kan kalau orang gini lah, kasarnya adalah kalau nyanyi dangdut semua orang tahu gitu. Nah, ini kan segmented kan sebenarnya. Gimana caranya? Ya tapi apa ya, di Soul Vibe sih alhamdulillahnya kita ya survive-nya dari off air to off air. Maksudnya ternyata musik kayak kita masih ada acara-acara atau off-air itu yang masih membutuhkan musisi atau band yang lagunya seperti kita gitu. Jadi ya itu sih survive-nya dari itu. Lagunya juga sih. Lagunya. Kita secara lirik katanya sih lumayan merepresentasikan keadaan para banyak orang. Iya, tadi pas denger, gue banget gitu kali. Tak bisa menunggu ya? Iya, Tak bisa menunggu ya? Tak bisa menunggu. Hashtag kode lagi. Hashtag kode. Gue banget. Oke. Nah, tapi kan sekarang industri musik sendiri kan lesu ya. Maksudnya kalau zaman dulu kan kepingan CD, kaset malah zaman dulu dan sebagainya. Tapi sekarang itu kan udah larinya download, dan dengan download dengan teknologi yang baru, everybody can download bajakan malah sekarang, ya kan? Kerasa nggak itu? Kerasa sih. Kita waktu rilis pertama 2008 lagi eranya RBT waktu itu ya. RBT lagi kencang banget. Fisik juga masih kencang ya. Masih kencang banget. Toko-toko CD masih ada. Kita masih ngerasain itu gitu. Cuman kayak sekarang toko CD udah nggak ada, RBT pun udah nggak sekencang dulu. Ya kami sih yang penting tetap bikin karya. Karena kami yakin namanya apresiasi apalagi sama anak negeri ya, harusnya bisa ada yang berkarya tetap dibeli lah. Emang download bisa, tapi download tuh dosa. Jangan ya. Asik. Dosa. Jadi belinya akhirnya di iTunes dan sebagainya. iTunes yang resmi gitu, atau nanti beberapa store juga kan masih ada yang buka. Ya itu sedikit aja dari para pembeli musik di Indonesia, artinya besar bagi musisi Indonesia gitu. Ya tapi basicnya your living bukan dari itu kan, basicnya dari off air kan. Dari off air. Basic pasti dari off air. Karena sekarang sih jadi gitu polanya. Kalau zaman dulu kan yang namanya musik itu kalau dapat Platinum Award dan sebagainya berapa juta, dan sekarang kan sulit karena teknologi, balik lagi ke teknologi download dan sebagainya kan. Tapi actually secara tidak langsung, secara itunya iya, tapi secara penyebarannya lebih cepat dan lebih luas lagi. Jadi ada diuntungkan dan ada dirugikan. Ada dilematisnya lah. Oke, baik. Baik. Terima kasih udah dari sini semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan terus berkarya, ya kan? Karena ini kalian masih muda semua dan pasti karyanya masih bisa dinikmati panjang. Amin. Dan tadi kalau saya dengar Dio katanya dari orang tuanya nggak setuju malah ya. Dari nggak setuju. Tapi alhamdulillah sekarang setuju. Tapi intinya adalah Anda menulis kisah Anda sendiri kan. Tapi sama kok. Itu saya juga seperti itu. Orang tua saya nggak setuju waktu itu. Tapi kalau kita harus ngikutin orang tua, mendengarkan nasihat orang tua. Ya, kata-katanya adalah mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan. Jadi nasihat itu ditampung, tapi tetap your life is your life. Selama hal itu positif. Right? So if you find an open books, all you need to do is write your own story. Saya dari Corbuzier Cika Jessica, inilah Hitam Putih. Lala.